agak ya kalau bagi orang waras ini lucu-lucuan. Saya kasih contoh ya. Misalnya di dalam Quran surat Maryam, nih saya kasih contoh ya. Bentar ya. Maryam ayat yang ke taruhlah ayat yang ke. Sabar ya. Ini contoh-contoh bagaimana isi Al-Quran itu telah disalah terjemahkan. Nih. Saya kasih surat Maryam ayat yang ke-24 ya Bang ya. Nih saya kasih contoh. Ya. Ini contoh Quran yang salah diterjemahkan dari bahasa Syria menjadi bahasa Arab, akhirnya artinya itu nggak nyambung. Bagi orang yang teliti loh. Kalau orang teliti ya ketahuan nggak nyambungnya nih. Saya akan tampilkan dulu ya dari ayat 23-nya nih. Nih, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia di sini adalah Maryam, bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Nah, kemudian ke 24-nya ya. Nah ini, perhatikan. Maka, nah ini sebenarnya nggak ada kata Jibril ini. Memang penerjemah ini memang suka ngada-ngada ya. Kalau kita baca bahasa Arabnya, hanya ada fanadaha min tahtiha, betul? Ya. Nggak ada kata Jibril. Ini sebenarnya kalau kita mau terjemahkan secara kata per kata atau literal, maka ia diseru dari tempat yang rendah, min tahtiha. Maka dia diseru dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati. Apa maksudnya maka kamu disuruh dari tempat yang rendah? Maksudnya gimana coba ini? Makanya bahasa Al-Quran itu banyak bikin orang bingung. Nah, maka dia diseru dari tempat yang rendah. Sebentar. Nih, dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Ini anak sungai ini apa maksudnya? Coba. Dia jangan sedih bahwa Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Buat apa? Anak sungai hubungannya apa sih? Nah, ini sebenarnya ya. Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, kata anak sungai di sini yang dimaksud dengan anak sungai di sini bahasa Arabnya adalah kata ini, saria. Nih. Kata saria ini nih. Ini banyak orang bingung maksudnya apa saria ini, menjadikan anak sungai ini buat apa gitu. Nah, ternyata kata-kata saria ini ternyata di dalam bahasa Aram artinya bukan anak sungai, tetapi anak yang sah. Sah. Iya, bukan anak sungai tapi anak yang sah, anak yang legit, maksudnya itu anak yang lahirnya itu sah. Nah, makanya ini setelah direkonstruksi ulang sesuai dengan bahasa Aram, bunyinya itu bukan janganlah kamu bersedih sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai, tetapi janganlah kamu bersedih hati sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anakmu itu anak yang sah. Karena apa? Karena di sini Maryam itu dianggap dia itu mempunyai anak secara tidak sah. Tidak sah karena apa? Karena bapaknya tidak ada. Nah, makanya dikatakan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak yang kau lahirkan itu anak yang sah, bukan anak sungai. Anak sungai gimana? Berarti itu salah penafsiran bahasa Indonesianya, Bang? Bukan salah penafsiran bahasa Indonesianya, salah penafsiran bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arabnya. Iya. Ini contoh-contoh kecil, Bang. Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran. Bahkan orang Islam itu tidak tahu artinya. Nih, saya kasih contoh lagi nih. Saya kasih banyak contoh. yang hafal loh, Bang. Gimana? Banyak yang hafal.
Iya banyak. Kalau cuma satu kan disangkain saya tidak kan nih. Misalnya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 ya. Nih. Kelihatan Bang? Ya kelihatan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim. Apa coba Rokim ini apa ini? Nih, Warokim, kita lihat bahasa aslinya aja ya, nih. Apa ini Warokim ini? Warokim. Kalau Arohim ada. Iya, Arohim ada. Ini bukan bukan Rohim ini tapi Rokim, betul nggak? Oh iya. Kemudian huruf Qaf. Kemudian huruf Ya, kemudian huruf Mim, betul? Ya betul. Warokim, apa Rokim ini? Orang nggak tahu. Nggak tahu nih, lihat nih makanya. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda yang mengherankan? Apa Rokim ini? Kalau Anda baca tafsirnya menurut ini, menurut itu, pusing lah. Ada yang bilang katanya Rokim tuh nama anjing. Ada yang bilang Rokim tuh batu bertulis. Ada yang bilang Rokim itu lembah. Ada yang bilang Rokim tuh nama kampung. Aduh, mau macam-macam tafsir. Abang punya Quran nggak di rumah? Kalau di sini nggak ada Bang. Nah, coba Anda cek surat Al-Kahfi ayat yang 9. Ini pasti kata Rokim ini tidak diterjemahkan. Karena apa? Karena ini bukan kosakata bahasa Arab. Orang Arab nggak ngerti apa ini. Bang, contoh ya, contoh. Ketika Anda membaca bahasa Indonesia, ada nggak kata tungkriung? Nggak ada. Nggak ada. Makanya orang Indonesia bingung tungkriung itu apa. Iya kan? Nah di dalam Al-Quran itu sering ada kosakata yang orang Arab sendiri tuh nggak tahu itu apa. Bahkan di dalam tafsir-tafsir ini para mufassirin atau para sahabat nggak tahu ini Rokim ini apa. Ternyata selidik punya selidik. Ini salah tulis, Bang. Salah tulis, bayangkan coba. Salah tulis. Iya. Iya. Ini Bang, salah di dalam tulis. Al-Quran, Injil atau segala macam itu pasti kan banyak cerita, Bang. Iya, artinya cerita masa lalu lah. Aku takutnya gini, Bang. Kan cerita itu ditulis oleh pemenang perang ya. Kalau di mana-mana lah pasti begitu. Itu kira-kira kitab suci itu bisa ternodai itu enggak, Bang? ya, kalau kita bicara segala kemungkinan atau probabilitas itu pasti ada. Tetapi yang kita bahas di sini kan antara Islam dan Kristen. Saya pernah berdiskusi dengan yang dianggap gurunya orang-orang Muslim di sini bahwa ada kemungkinan Quran itu dijiplak dari Bible. Itu adalah pernyataan dari Zuma sendiri ketika dia berdiskusi dengan saya. Ada. Zuma itu siapa, Bang? Zuma dia itu adalah seorang pendebat Muslim di mana dia itu dikatakan guru-gurunya umat Muslim. Nah, dia pernah berdiskusi dengan saya dan dia mengakui bahwa ada kemungkinan Quran itu dijiplak dari Bible. Nih, ini diskusi saya dengan dia ya. Saya kasih putar. Nih ya, bagaimana diskusi saya dengan dia ketika dia mengakui atau memungkinkan. Lihat nih ya. Nih saya putarkan dulu videonya nih. Tidak bisa kau buktikan, apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, sekarang saya tanya kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengaku. Kemungkinan ada.
Lihat nih, saya putar ya bagian-bagian kontroversialnya ya, lihat nih. 1000 tahun. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, saya sama tanya kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, Kemungkinan ada. Jadi seorang Juma pun sudah mengakui kemungkinan ada penjiplakan dalam Quran terhadap Bible itu, ada kemungkinan itu. Iya, artinya itu tidak menutup peluang bahwa memang Quran itu kitab jiplakan. Begitu. Ya mungkin sejarah yang turun-temurun sih Bang. Dari prospeknya kan Kristen sama Islam kan duluan Kristen kalau nggak salah. Betul, Dari betul sejarahnya. sekali. Artinya begini, Bang. Kalau kita membaca Al-Qur'an dan membaca Bible, maka kita dapati bahwa banyak di situ hal yang dibicarakan di Quran itu sudah ada di Bible sebelumnya, seperti itu. Cuman memang bagi orang-orang yang tidak familiar terhadap Quran itu memang tidak jeli, Bang. Yang sudah familiar saja itu kurang jeli, apalagi yang belum sama sekali. Karena kebanyakan orang muslim itu, Bang, ketika baca Quran, kan mereka nggak tahu artinya. Kebanyakan nggak tahu sih. Iya, Anda mengakui kan banyak- bahwa umat muslim banyak ketika baca penghafal- Quran penghafal bukan mau cari Al-Quran tahu ya, Bang, isinya? ya. Aduh, nanti aku dihujat lagi orang muslim di bawah ini. Nah, tapi kan itu fakta, mau gimana? Karena kebetulan saudara saya sendiri ya Bang ya. Ini dia menghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Saya akui dia hafal 30 juz. Tapi gunanya apa? Aku tanya gunanya itu apa? Iya, nggak ada gunanya selain daripada cuman gitu-gitu doang, ya kan? Gunanya gini loh Bang. Gunanya validasi sih. Validasi dari ya kamu hafal Quran bacanya Iya, baik, tapi nggak gini, tahu artinya saya buat apa, pun gitu gini, loh. Bang. Dulu saya sempat termakan oleh dogma ada muslim yang hafal Quran. Itu juga omong kosong. Nggak ada Islam yang hafal Quran tuh nggak ada. Kalau ada Islam yang hafal Quran, suruh naik sini, saya tes dia. Kalau dia hafal, saya terjun dari Monas. Disclaimer kan, bukan hafal Quran tapi hafal lafalnya mungkin. Iya, walaupun lafadznya apanya, itu mereka tidak hafal. Itu adalah sebuah dogma yang terus-menerus ya. Sebenarnya kalau di kalangan akademisi Islam, itu nggak ada yang percaya itu. Ya nggak ada. Itu adalah Memang- dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang-orang awam di tengah-tengah orang awam, orang Islam. Bahwa Kalau Quran akademisi Islam ditulis sendiri itu, berdasarkan hafalan. Nah, itu dongeng semua itu. akademis- Hafalannya siapa gitu. Karena menurut hadis Quran itu ada yang mengatakan ada 7 huruf atau 10 huruf. Tahu? Pernah dengar cerita itu? Coba Pernah lanjutkan. enggak? Belum. Nah, ini masalah. Bukan bagaimana Bang, tapi memang apa ya? Aku dulu kan lama di Jadi Papua, Bang, Quran itu menurut hadis-hadis sendiri itu ada ayat-ayat yang hilang. Bahkan ada yang dimakan kambing. Iya. Apanya itu? Ada ayat-ayat Quran yang dia itu hilang, sekarang tidak ada lagi di Quran yang sekarang. Menurut hadis loh. Menurut hadis seperti itu. Berarti nggak lengkap. Bukan Maksudnya? cuma nggak lengkap Bang, amburadul. Iya. Menurut hadis Quran itu diturunkan dalam 7 huruf atau Ya. 7 qiraat, 7 bacaan. Coba umat muslim sekarang punya berapa bacaan? Aduh, Lebih itu pasti- Bang. Ada seorang peneliti dari Kristen, dia juga mantan muslim, namanya itu Hatun Tas, orang Turki. Dia dulunya seorang muslimah. Cuman dia sudah murtad dari Islam, keluar dari Islam masuk Kristen. Nah, di mana dia mengumpulkan ada kurang lebih 34 Quran dari seluruh penjuru muka bumi.
Ya. Nah, dari 34 Quran yang dikumpulkan itu satu sama lain berbeda. Beda. Makanya sekarang dongeng-dongeng yang dipercaya Quran sama, bacaan sama, belgedes, Bang. Iya, nggak sama. Itu diakui juga oleh umat muslim, pakar-pakarnya agama Islam. Salah satu yang mengakui itu ada di channelnya Lajnah Kemenak. Itu channel negara mana, Bang? Iya, channel muslim lah, namanya Lajnah apa gitu dari ini. Masuk negara Dia Indo. akui memang Quran tuh bacanya beda-beda. Ada mushaf versi bacaan wars ada versi bacaan qalun, ada banyak macam-macam bacaan Quran itu. Bukan cuma 11 atau 7 bacaan seperti yang diceritakan dalam hadis. Hadisnya pun macam-macam, ada yang bilang 7, ada yang 10, qiraat, ada bilang qiraatul sab'ah, apa segala macam, banyak. Makanya Buya Sakur itu pernah bilang, Bang, dia pernah mempelajari sejarah tentang Islam. Setelah dipelajari makin gak jelas. Gitu, Bang. Orang penulis Al-Quran saja itu murtad. Penulisnya. Wih. Banyak yang nggak tahu, Bang, ini. Dalam tingkatan ya, aku pernah entah itu benar atau salah ya, mungkin aku salah ya. Tingkatannya itu ada dalam Islam ya. Itu ada pertama itu syariat, Bang. Syariat itu kulitnya aja lah, gak penting itu. Terus ada makrifat. Terus pokoknya yang paling tinggi itu kenapa murtad gitu loh. Jadi aku pusing lihatnya. Iya, nih saya kasih contoh ya. Sebenarnya penulis Quran yang murtad itu sudah menjadi satu indikasi untuk kita tidak mempercayai lagi isi Al-Quran nih. Nih saya kasih contoh. Ini dari Muslim sendiri. Saya nggak ngada-ngada loh ya. Banyak orang mengatakan ini saya mengada-ngada, dibilang penghujatan katanya. Orang ini heran saya. Nih saya bacakan ya. Ini dari website Muslim sendiri nih, Bang. Nih, 2 penulis wahyu yang murtad. Nih, di masa kenabian dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini Bukhari ya, dalam Sahih Al-Bukhari bab alamat al-nubuwah fil al-Islam meriwayatkan sebuah hadis ya, ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Nih, saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani, seperti yang banyak yang terjadi sekarang, Bang. Di channel saya banyak sekali orang yang udah masuk Islam murtad lagi. Kayak orang ini. Nih ya, setelah itu ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Nih. Itu kata siapa, Bang? Ini kata buku-buku hadis. Nih saya bacain ya. Kenapa kok dia murtad nih ya? Nih. Imam Muslim menambahkan, ada seorang laki-laki Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi. Kemudian ia kabur dan berafiliasi dengan ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lain untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata-kata lain, Nabi hanya membiarkan, tapi di riwayat lain itu disuruh bunuh. Ya kan nih, ceritanya begini nih. Sahabat Nabi yang lain dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abu Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hukmu Fiman Irtada meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, nih perhatikan Bang, perhatikan hadis ini ya. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya
sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasul menyuruh untuk membunuh dia dari penaklukan kota Mekah. Lalu Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Lalu Rasul pun membebaskannya dari pembunuhan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu bagaimana kok bisa? Ya, nih. Ia mencatat wahyu sekehendak hatinya. Jika Rasulullah menyampaikan bahwa jika ayat tersebut masuk ke dalam surat Al-Kafirun, Abdullah menulisnya dengan kata-kata azalimun. Jika Rasulullah mendiktekan azizun hakim, maka Abdullah menuliskannya dengan sebutan alimun hakim dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian hal tersebut diketahui oleh Nabi melalui turunnya ayat 93. Nih. Jadi maksudnya ini gini, Bang. Jadi dia ini kan penulis. Nah, saya bacakan saja hadisnya ya, biar Anda nggak ini ya. Nih. Saya bacakan ya. Langsung saja bunyi hadisnya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kita akan tulis bagaimana dia mempermain-mainkan hadis, mempermain-mainkan Quran. Kemudian sama Muhammad diiyakan. Betul, iya, betul kata Muhammad, betul. Nah, itu yang bikin dia murtad. Nih. Ya. Dia ini kan penulis wahyu, ya kan? Nih. Perhatikan ya. Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, jika Rasul mendiktekan kata sami'an basiran, oleh dia ditulis sami'an aliman. Jika didiktekan kata sami'an aliman, maka ia tulis sami'an basiran, di mana dia merasa telah membodohi Muhammad dengan melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya, wahyu itu ditulis semaunya sini, semaunya penulis hadis ini, dan Muhammad mengiyakan, betul kata dia. Nah, dari situ dia tahu bahwa Muhammad tidak dapat wahyu. Paham nggak, Bang? Maksudnya? Bentar. Tak jangan dulu, Bang. Berarti nggak paham, kesimpulannya dia juga nggak paham. Nggak, katanya agak itu, Bang. Jadi Anda baca sendirilah ya. Ini maksudnya bagaimana penulis wahyu ini, dia menulis wahyu sesuka hatinya, kemudian Muhammad mengiyakan. Betul itu katanya. Dari situ dia meninggalkan agama Islam. Oh, itu hadis, Bang ya, tapi ya. Bukan hadis, aduh, nggak nyambung. Quran. Hadis menceritakan tentang penulis Quran. Oke. Nih ya, nih. Saya bacakan aja hadisnya nih. Kelihatan? Ya. Nih. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sart menuliskan wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setan menggelincirkannya sampai dia kafir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh dia. Sikit-sikit bunuh. Nih, kenapa kok dia dikatakan setan menggelincirkannya? Nih, perhatikan ya. Ceritanya itu, dia itu nulis wahyu. Nih, bahwa Nabi SAW memerintahkan, riwayatnya itu ceritanya. Nih, saya bacakan ya. Ini cerita pembunuhannya, bukan cerita bagaimana dia memalsukan hadis. Ya, nanti Anda bisa temukan sendiri itu hadisnya. Bagaimana dia menulis wahyu sesuka hatinya, kemudian oleh Muhammad diiyakan. Nah, setelah Muhammad bilang iya, dia murtad dari Islam. Oh, ini Muhammad ini cuman
Dia ngikutin wahyu saya, bukan dia dapat wahyu gitu loh. Iya, paham. Seperti itu, Bang. Ya mungkin Anda kurang paham juga dengan maksud saya ya. Seperti itu. Seperti itu, Bang Ahmad. Saya rasa Anda harus banyak belajar lah ya, karena ini Anda juga banyak tidak tahunya juga dengan agama Islam. Tapi ya memang seperti itu, Bang. Alasan Anda masih Islam itu adalah karena Anda tidak mengerti agama Islam itu. Bukan masuk, Bang. Bagaimana? Bukan masuk, warisan. Iya, Atau warisan. atau masuk. Nah, kan Iya, warisan. Anda berislam kan hanya ikut-ikutan saja kan? Bukan warisan, Bang. Iya, Bukan warisan. Nama saya itu loh, Bang. Nama saya itu loh, Bang. Siapa yang kasih nama kira-kira? Iya, seperti itu. Oke lah ya, kita undang muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya, Bang Ahmad ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan dulu ya, Bang Ahmad ya. Malam-malam. Oke, itulah ya teman-teman ya.